Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah puasa kita, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita untuk dapat menyelesaikan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam amalan ibadah puasa terdapat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya amalan-amalan itu dapat dijaga oleh seorang muslim di dalam hari-hari yang ia lalui di bulan Ramadan, sebagai bentuk kesempurnaan daripada amalan ibadah puasa yang kita lakukan. Karena mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah pahala yang bisa diraih oleh seorang muslim di bulan Ramadan ini. Maka ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, di dalam amalan-amalan ibadah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan beberapa amalan, yang mana di antaranya yang pertama adalah hendaknya seorang muslim menyempatkan diri untuk makan sahur. Makan sahur adalah di antara amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian dikarenakan di dalam makan sahur terdapat keberkahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anjuran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hendaknya seorang muslim menyempatkan dirinya melakukan yang namanya makan sahur. Bahkan dengan sanad yang hasan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tasahharu walau bi jur'ati ma. Hendaklah kalian sahur, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya dengan seteguk air minum. Ini anjuran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan memang makan sahur ini, ahibbatil kiram, adalah merupakan amalan ibadah yang jika dilakukan oleh seorang muslim, insya Allah akan menguatkan amalan ibadah puasanya. Akan menguatkan amalan ibadah puasa yang kita lakukan. Ini diantara kemanfaatan daripada makan sahur yang kita lakukan. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam makan sahur adalah mengakhirkan makan sahur tersebut. Mengakhirkan makan sahur tersebut. Hal itu seperti disampaikan oleh Zaid bin Thabit di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika dia pernah menyampaikan, tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Suatu ketika kami melakukan makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lalu kemudian kami berdiri untuk melaksanakan ibadah salat. Maka lalu kemudian Anas ibnu Malik bertanya kepada Zaid ibnu Thabit tentang jarak antara makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kumandang azan. Maka lalu kemudian Anas menyampaikan, kam kana bainas sahuri wal adzan.
berapa jarak antara makan sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kumandang adzan. Maka lalu kemudian disampaikan oleh Zaid bin Thabit adalah qadra 50 ayat. Adalah seperti seseorang membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Maka ahibbatil kiram, makan sahur lalu kemudian mengakhirkan makan sahur, ini merupakan amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhir daripada waktu makan sahur, sebagaimana disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, adalah hingga kumandang azan subuh. Hal itu dikarenakan Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Inna Bilalan yu'adzidu bilailin. Sesungguhnya Bilal nanti malam akan mengumandangkan azan. Fakulu washrabu, kata Nabi. Maka silahkan kalian makan dan minum hatta tasma'u adzana Ibnu Ummi Maktum, sampai kalian mendengar kumandang azan yang dikumandangkan oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ini adalah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan makan sahur. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sunnah yang kedua adalah ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan ini, adalah disunnahkan untuk hendaknya dia memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di saat-saat menjelang ia berbuka. Ini bagian dari keadaan waktu di mana ia berpuasa. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana doa mereka tidaklah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu di antara mereka adalah as-shaimu hatta yuftir, adalah orang yang berpuasa hingga ia membatalkan puasanya. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Lalu kemudian ketika seseorang berpuasa, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah tiba waktu untuk berbuka adalah mensegerakan berbuka. Ini di antara amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ajjalul fitr. Umat manusia ini akan berada dalam keadaan yang baik-baik saja selama mereka mensegerakan berbuka mereka. Dan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam riwayat Abu Dawud juga disampaikan dari hadisnya Anas, di mana Anas menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalli. Sunnahnya Nabi ketika seorang muslim itu berbuka adalah mendahului atau mendahulukan untuk dia memakan korma. Jadi kalau kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya satu kebiasaan, di mana Nabi membatalkan puasanya sebelum melaksanakan ibadah sholat adalah dengan menggunakan korma muda. Ini sunnahnya Nabi ala rutabat, qabla ayyusalli, sebelum beliau melaksanakan sholat. Fa illam takun rutabatin fa'ala tamarat. Yang kalau misalkan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati adanya korma muda, fa'ala tamarat, maka yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbuka dengan korma. Fa illam takun hasawatin mimma, yang kalau misalkan korma pun tidak didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnahnya Nabi adalah hendaknya seorang muslim terlebih dahulu membatalkan puasanya dengan air putih. Ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Yang mana lalu kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah jangan lupa untuk membaca doa berbuka puasa. Setelah seseorang mengucapkan basmalah lalu kemudian ia memakan kormanya, maka disunnahkan untuk dia membaca doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antara doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, di mana Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, Nabi itu ketika berbuka beliau itu mengucapkan zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengucapkan zahabat dhama', hilang rasa haus, wa batallatil uruq, yang lalu kemudian kerongkongan terbasahi, wa thabatal ajr insyaallah, yang lalu kemudian pahalanya diterima.
di sisi Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang lalu kemudian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya ketika seseorang berpuasa adalah hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, dikarenakan ini merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Nabi itu adalah orang yang paling bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan, kata Abdullah bin Abbas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih bersegera lagi di dalam melakukan amalan kebaikan yaitu ketika di bulan Ramadan. Gitu ya. Hina yalqahu Jibril, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Di mana malaikat Jibril terbiasa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Yang lalu kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Yang mana kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu ketika bertemu dengan malaikat Jibril, maka di dalam melakukan amalan kebaikan, kesegeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Di sini ada pembelajaran tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan juga amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keseluruhan amalan kebaikan, di antaranya adalah bersedekah. Terlebih di antara amalan sedekah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberi makan orang yang berpuasa. Shahha 'anin Nabi, sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala puasa orang tersebut. Ini di antara amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berada di bulan Ramadan, ketika seseorang melakukan amalan ibadah puasanya. Yang lalu kemudian ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Amalan selanjutnya adalah hendaknya menyempatkan diri untuk melakukan qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih di malam bulan Ramadan. Dikarenakan hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan salat malam di malam-malam bulan Ramadan, maka niscaya Allah karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lalu kemudian terakhir di antara amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya seseorang menjaga dirinya dari amarah, dari kemarahan. Ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Jika seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, janganlah ia mengumpat, janganlah ia mencela. Ini adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang muslim, hendaknya tidak mengganggu orang lain, hendaknya tidak memulai menyakiti orang lain. Kita tahan amarah kita. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul. Dan kalau misalkan ternyata yang menjadi objek adalah kita, ada orang yang menghina kita, ada orang yang mencela kita, mengajak kita bertengkar, maka hendaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, inni mar'un sha'im. Aku adalah seseorang yang sedang berpuasa. Dalam riwayat inni sha'im, aku sedang berpuasa. Ini adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hendaknya seorang muslim menahan dirinya dari amarah hingga ia dapat memperoleh kesempurnaan di dalam melakukan amalan ibadah puasanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.